Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وأمهاته وذريته وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة المقربين والأولياء لهم من نصرك لا تبلغ من بردها بارها وبحرها وبلادها وجبالها وعاطيتها خصوصا لحضرة سفر القطب رباني والعارف السمعتاني عصام قتل الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين عطى الله علينا من بركاتهم وكرامته في الدنيا والآخرة وإلى حضرة مشايخنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات إلى حضرة أبائنا وأبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجداتنا وجدات جداتنا وأخوالنا أخلاقنا وعمومنا وعماتنا ونحسن إلى حضرة حبيبنا الكتاب سجل الممكن السيدة سجل هذا الحديث سجلنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Asmaul husna wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razaku ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Baisu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mudiu ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya
Ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Mutali ya Baru ya Tawabu ya Muntakimu ya Afu ya Raufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Musitu ya Jami ya Waliyu ya Muni ya Maliyu ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina Ghafir an sayyatina wastur ala uyubina wastur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban solihah wa nawir qulubana wa yasir umurana wa safi ajsadana daima hayatina ilal khairi qaribna anis syarri baidna wal qurba rajauna akhiran nilnal muna balik maqasidana wal bihawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Taha Khalilur Rahman walihi wa sahbihi ila akhir zaman li khamsatun ukhfi biha harwal wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah li khamsatun tudfi biha harwal wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah li khamsatun tudfi biha harwal wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut
tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ada yang mau nyobain? Ya monggo. Kalau ada monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau oke. Ya, selamat yang enggak jadi. Padahal siap-siap wis minggu latihan iki. Wis ora apa-apa. Kapan-kapan wae. Oke, kapan-kapan wae. Kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjutkan pengajian kita surat Al-Baqarah ayat ke 29 28. Bismillahirrahmanirrahim. 27. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Ini menjelaskan ayat yang sebelumnya kan. Mana ayat? Fa'ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Jadi dengan masalah atau dengan perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran yang dianggap sepele oleh orang-orang kafir, karena kalau Allah membuat perumpamaan itu perumpamaannya yang sepele, dianggap sepele. Jadi dengan menggunakan nyamuk, dengan menggunakan semut, dengan menggunakan laba-laba dan sebagainya, itu anggapan mereka adalah sesuatu yang remeh. Nah, dengan perumpamaan-perumpamaan itu melahirkan orang-orang mukmin akan meyakini dan percaya bahwa itu annahul haqqu mir rabbihim, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang kafir, mereka akan berkata bahwa ngapain Tuhan bikin perumpamaan yang seperti itu, tidak ada gunanya, remeh, sepele. Maka dari perumpamaan ini lahir yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Banyak orang yang mendapatkan hidayah, banyak orang yang mendapatkan banyak orang yang tersesat dan banyak orang yang mendapatkan hidayah dari perumpamaan ini. Gak ubahnya ketika Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW
Ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj pulang cerita, itu banyak yang kemudian percaya, banyak yang kemudian beralih berpindah. Oh benar Muhammad edan, Muhammad benar ditinggal istrinya meninggal, ditinggal pamannya meninggal, terus kemudian tagoyor berubah. Nah, di akalnya sudah nggak berfungsi lagi. Masa perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ditempuh dalam waktu 1 malam. Tidak hanya dari Masjidil Aqsa, tapi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ditempuh 1 malam, itu nggak mungkin. Nah sama, ini ketika Al-Quran berbicara tentang ini, masa Tuhan bikin perumpamaan seperti itu. Jadi kalau gini Pak, Isra Mi'raj ini kan sebentar lagi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kalau orang percaya dengan Isra, kalau orang nggak percaya dengan Isra itu kafir. Jadi perjalanan Kanjeng Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau nggak percaya dengan Mi'raj, itu sebagian ulama mengatakan hanya besar-besar fasik saja. Kenapa? Karena memang ada sebagian bahkan Sayyidah Aisyah juga nggak mempercayai adanya Mi'raj. Gak percayanya Sayyidah Aisyah itu bukan kok, Sayyidah Aisyah nggak percaya bukan, tapi lebih menjaga terhadap ilmu. Artinya begini, ketika Kanjeng Nabi Mi'raj itu Kanjeng Nabi kan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian diabadikan di tahiyat yang jenengan baca kita semua itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, itu kan percakapan Allah dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad, ulama itu sebenarnya sepakat bahwa Kanjeng Nabi itu ketemu dengan Allah, melihat Allah langsung. Tapi khawatirnya kita orang-orang awam ini berpikir ketika Kanjeng Nabi ketemu dengan Allah itu berarti Allah tempatnya di Sidratul Muntaha, berarti Allah itu bertempat di Arsy. Nah ini loh yang dijaga. Padahal Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh ruang, tidak butuh waktu. Sehingga kalau kemudian kita meyakini bahwa Allah bertempat di Arsy, itu berarti kita mensibihkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Apalagi kalau kemudian orang berpikir terlintas di benaknya menggambarkan berarti Allah itu duduk gini, itu mujasimah. Itu berarti menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibih dan seterusnya. Ini yang dikhawatirkan. Nggak boleh. Kita itu nggak boleh berpikir bahwa Allah itu punya tempat, Allah itu bertempat, Allah itu kemudian punya jisim, punya jinggereng. Kalau bahasa Jawanya jinggereng, punya jasad. Ini nggak boleh. Dan itu Sayyidah Aisyah itu menyangkal itu. Tapi ya kembali lagi, karena Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu kan dilakukan sebelum Sayyidah Aisyah jadi istrinya kan. Jadi yo dianggapnya Sayyidah Aisyah itu yo nggak tepat karena waktu itu belum jadi istrinya. Jadi kalau alasan Kanjeng Nabi nggak kemana-mana itu nggak tahu, orang belum jadi istrinya. Nah sehingga ini yang perlu dijaga, bahwa kita sendiri juga harus meyakini bahwa Kanjeng Nabi itu Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, terus kemudian ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya terlahir atau menjadi satu diabadikan. Ada paket-paket, diabadikan. Jadi bacaan sholat at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah itu penghormatan Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai Nabi, dan juga rahmat serta berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan salamnya Allah, dijawab assalamu alayna wa ala ibadillahil sholihin. Ini menunjukkan kalau Kanjeng Nabi itu gak egois, gak dijawab assalamu alayya, tidak dijawab assalamu alayya keselamatan bagi saya, tapi juga keselamatan bagi kami dan orang-orang wa ala ibadillahi sholihin, orang-orang yang soleh. Makanya kalau kita jadi orang soleh itu secara otomatis dapat doanya, dapat salamnya Nabi Muhammad.
itu langsung salam itu langsung diucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjadi apa namanya? Menjadi peringatan bagi kita betapa pentingnya sholat, sampai akhirnya Allah sendiri itu mengutus Kanjeng Nabi untuk rawuh, untuk hadir menerima perintah sholat. Saking pentingnya sholat, tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga kalau kita tengok di kalau kita lihat di hadis itu, Kanjeng Nabi kan mengatakan bahwa ju'ilat qurratu aini fis sholat, bahwa dijadikan ketenangan jiwaku itu di dalam sholat. Terus ketika Kanjeng Nabi azabahu amrun sadidun, ketika Kanjeng Nabi itu dilanda masalah yang begitu berat, dirundung persoalan-persoalan yang sangat berat, itu maka badaro ila sholat, Kanjeng Nabi itu bergegas sholat. Pokoknya Kanjeng Nabi kalau sumpah, enggak kayak kita kan, kalau sumpah itu cari hiburan nih, kalau ibu-ibu ya mall. Jadi bapak-bapaknya ganti yang sumpah, kalau ibunya selesai sumpah, bapaknya yang ganti sumpah. Nah itu. Kalau Kanjeng Nabi enggak badar ila sholat. Kalau Kanjeng Nabi sumpah pasti sholat, badar ila sholat, cepat sholat. Nah, sehingga sholat itu jadi tempat di mana kita mendapatkan ketenangan. Ya kalau kita belum ya di belajar. Harian belajar sama mungkin jenengan mungkin sudah bisa, malah saya yang mungkin belum bisa. Artinya belajar itu ya karena dalam kondisi orang paling merdeka itu kan dalam kondisi ketika dia sedang beribadah kepada Allah. Orang paling bebas itu ya pada saat dia beribadah. Artinya tidak ditekan istri, tidak ditekan atasan, tidak ditekan apa, ya pada saat dia sholat itu tidak ditekan siapa-siapa. Kondisi paling bebas itu pada saat sholat. Nah, sehingga Kanjeng Nabi kalau sudah azabahu amrun sadidun, kalau sudah dirundung masalah yang berat, itu Kanjeng Nabi badara ila sholat, bergegas untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau kita tengok juga ini dawuhnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi gini kata beliau, man lam yakbil ilallahi bimulatofatil hasanat, bimulatofatil ahsan. Orang kalau tidak mau menghadap Allah ketika dalam kondisi lembutnya kebaikan, nikmatnya kebaikan. Jadi kalau kita sedang dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi utuh, gak sakit, gak apa, pokoknya dalam kondisi sehat lah. Keluarga juga baik-baik saja, istri juga baik-baik saja, duit juga, rezeki juga lancar-lancar saja. Ya meskipun pengen ini, pengen itu masih belum keturutan, tapi paling tidak kecukupan bulanan itu lancar. Terus sakit juga enggak, aman, enggak pernah dirundung masalah. Orang kalau dalam kondisi seperti ini kok tidak pernah menghadap Allah, tidak mau menghadap Allah, maka Allah akan menyeretnya. Untuk apa? Untuk menuju ke sesuatu yang imtihan, cobaan-cobaan. Jadi Allah itu pengen mengembalikan seseorang kepadanya. Itu kadang-kadang diseret dalam kondisi masalah. Ya macam-macam, kadang-kadang duit seret, kadang-kadang sakit, kadang-kadang musibah terus beruntun, terus ada saja. Itu kenapa? Karena dalam kondisi mulatofatil ihsan, dia tidak lam yakbil ilallah, dia tidak menghadap kepada Allah. Akhirnya diseret oleh Allah untuk menuju ke imtihan, untuk diuji. Ini problemnya. Nah, kita kalau dalam kondisi baik-baik saja, itu jangan sampai kemudian kita nggak menghadap Allah, sampai akhirnya nanti Allah pengen kita kembali itu diseret dalam kondisi seperti itu. Nggak mungkin kan saya sudah ibadah rajin, sudah ingat Allah, sudah tetek bengek, tapi masih ujian pasti, karena itu menjadi rumus dunia. Lagunya Roma ya Pak ya, rumus dunia. Semua pasti berpisah, ya Pak ya.
Jadi rumus dunia sunnatullah itu pasti. Pokoknya asal di dunia masih hidup, ujian itu pasti ada. Nah persoalannya ujian ini bukan ujian yang sifatnya kayak tadi. Kalau sudah diseret oleh Allah itu imtihan. Ujian itu akan bertubi-tubi terus datang. Terus ada saja masalah. Tujuannya hanya sederhana, biar kita itu kembali kepada Allah. Tapi itu masih bagus daripada kita dibiarkan oleh Allah. Di-istidraj namanya. Orang sudah dalam kondisi lalai dengan Allah, Allah nggak mau negur lagi, dibiarkan. Wes sakarepmu bolahmu kaya apa wae terserah. Wes dibiarkan saja. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Lah puncaknya nanti adabnya yang berat. Nah, tapi kalau masih diperingatkan dengan musibah-musibah itu masih bagus. Ibarat kita itu senakal-nakalnya anak kita, kok kita masih mau negur, masih mau nyubit, masih mau marah, itu berarti kita masih sayang, Pak. Tapi nek wis dijiar biar aja. Saya pernah punya kawan kayak gitu. Jadi saya pernah punya kawan seperti itu. Di pondok itu udah nggak naik sekolah, nggak naik kelas, balik nggak naik kelas. Yang tadinya mungkin seangkatan sama saya, jadi turun, akhirnya nggak sekolah. Tapi orang tuanya masih nyangoni, seolah-olah dia masih sekolah, masih di pondok. Terus keirimi terus. Ketahuan kalau sudah sekian tahun itu ternyata nggak mondok. Wah, jadi ada sudah sekitar 4-5 tahun itu baru ketahuan kalau dia nggak mondok. Wes, akhirnya mboknya marah, masih dimarahi. Lari mondok lagi, ketahuan lagi. Wes, habis itu dibiarkan sampai padahal anak satu-satunya. Itu sakit itu, mboknya udah nggak mau jenguk, biarin. Bapaknya yang nggak tega, mboknya sudah tega, bapaknya yang nggak tega. Kalau sudah kayak gitu itu kan ya sudah puncak kan. Akhirnya dibiarkan sakarepmu terserah kamu, nggak enak ditegur, nggak disapa orang tua, nggak ditegur Allah, nggak disapa oleh Allah, lebih nggak enak lagi. Kalau masih diseret tadi ya mungkin masih bagus karena diingatkan untuk kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah nggak diingatkan, nggak diseret, ya wes dibiarkan saja. Nah ini jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menjadikan perumpamaan seperti itulah. Orang tidak tersesat kecuali mereka-mereka yang fasik. Lah yang fasik itu siapa? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu orang-orang yang membuat kerusakan dengan janji-janji Allah. Jadi ketika Allah sudah menjanji, apa bentuk janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'ahadahu ilaihim fil kutubi minal imani bi Muhammad. Jadi Allah itu kan sudah Gusti Allah itu sudah menyuruh mereka untuk mereka kemudian memenuhi janji mereka. Janji apa? Janji di saat mereka masih dalam kondisi roh. Alastu bi rabbikum bala sahidna. Jadi janji jangan pikir terus kapan janji mereka, kapan mereka pernah janji kepada Allah. Janji mereka adalah janji di saat mereka masih dalam kondisi roh, ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka kita dulu masih dalam kondisi roh itu serentak menjawab bala sahidna, iya ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu yang kita pegang sampai saat ini, kita pegang, Pak. Nah, orang yang kemudian melepaskan dirinya dari janji Allah, termasuk tidak mengimani dengan pasti dengan tidak mengimani dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, itu yang disebut sebagai orang wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Orang-orang fasik, orang-orang yang mengingkari janjinya untuk iman kepada Allah, iman terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Min ba'di mitsaqih tauqidih alaihim, yaitu dari apa yang sudah setelah mereka dikuatkan, setelah janji itu dikukuhkan kepada mereka. Wa yaqta'una
Dan orang-orang fasik adalah orang-orang yang wayaqta'una ma amarallahu bi ayyu sholat, yaitu mereka-mereka yang memutus apa yang sudah Allah perintahkan kepada mereka, yaitu ayyu sholat, untuk menyambung apa? Minal imani bin nabi, untuk menyambung hubungannya dengan iman kepada kanjeng Nabi, warahmi, menyambung silaturahmi, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Jadi kalau kita ngomongin silaturahim dan iman kepada Allah, itu kemarin yang di Sulam Taufik Muhammad waktu masih awal-awal itu kan Kanjeng Nabi itu punya bapak namanya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah punya bapak namanya Saibah. Terus kemudian punya julukan namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib atau Saibah ini punya bapak namanya Hasim. Hasim punya bapak namanya Mughirah, ya kan? Hasim punya bapak namanya Mughirah. Nah, Mughirah itu ditemukan prasastinya oleh orang Arab, itu ditulis anna Mughirah. Aku Mughirah amirun li taatillah wa silaturahmi, yang menyuruh kepada kalian untuk taat kepada Allah dan untuk menyambung silaturahim. Artinya di masa itu berarti generasi berapa kali itu? 1, 2, 3, 4 generasi di atas Kanjeng Nabi. Itu saja pesannya yang tertulis di prasasti ditemukan di batu itu saja. Itu mengatakan bahwa dia punya tugas untuk memerintah kalian orang Quraisy itu, orang Arab itu, untuk iman kepada Allah, untuk taat kepada Allah, dan untuk menyambung silaturahim. Jadi silaturahim itu penting. Pentingnya sampai segitunya. Penting banget silaturahim. Makanya kan di antara dosa yang tidak diampuni kalau di bulan di bulan Rajab, di bulan Ramadan, itu ya qati'ur rahmi. Orang yang memutus silaturahim itu termasuk dosa yang tidak diampuni. Dosa yang termasuk ya bikin rezeki seret, bikin umur pendek, itu ya silaturahim, gak memutus silaturahim. Nah, orang-orang fasik itu orang-orang yang punya kebiasaan itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyu sholat, yaitu mereka yang memutus apa yang Allah perintahkan kepada mereka dengan untuk menyambungnya, yaitu apa? Minal iman, nyambung iman. Jadi ibarat orang Yahudi, orang Nasrani yang dari ahlul kitab, yang tadinya mereka iman dengan Taurat, Zabur, Injil, kemudian mereka harus nyambung untuk iman kepada Al-Quran, iman kepada Kanjeng Nabi. Silaturahim juga seperti itu. Wa yufsiduna fil ard, dan orang-orang fasik adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan itu bukan eksploitasi. Kemarin sudah lewat kayaknya kita bahas. Eksploitasi itu kerusakan fisik yang mungkin teritorialnya itu nggak seperti maksiat. Kalau yang dimaksudkan wa yufsiduna fil ard ini adalah bil ma'asi, dengan maksiat. Sebab kalau maksiat ini kerusakannya ini akibatnya, efeknya itu akan menjamah kepada orang-orang yang tidak ikut maksiat juga. Mungkin kan jenengan paling sering itu, paling dengar itu kan, kalau ada orang zina 40 rumah gak ikut zina tapi kan ikut bagiannya. Tapi itu kalau jenengan tahu, kalau kita tahu, tapi kalau nggak tahu ya enggak, Pak. Artinya tahu itu ya memang benar-benar ngerti ya, kayak tempat prostitusi itu loh. Itu kan jelas. Kalau di sini misalnya ada orang ngumpet gitu zina, ya nggak ngerti, ya nggak ngerti. Lo nggak ngerti. Jadi kalau ada orang bawa dikerudungi, nggak taunya yang dikerudungi lanang, ya kan, brewokan ternyata, tutupannya nggak ketahuan kan, bahwa masuk keluar nanti kerudungan, ya kita nggak ngerti. Toh tajasus juga nggak diperbolehkan. Kemudian curiga, wah lanang belum bodine gue,
Jadi dari belakang ditengok, wah kayaknya cowok itu, tengok bodinya gede. Ya belum tentu, malah yang banyak-banyak besar itu yang ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya itu malah jarang yang besar-besar. Nah, jadi kemudian tajasus, teliti, dikoreksi, ngintip-ngintip, delok itu malah nggak boleh. Itu nggak boleh. Kecuali sudah benar-benar ada indikasi di kamar suaranya buan, wah, jadi kan copo ini lah. Mungkin itu masih. Tapi kalau enggak, tajasus nggak boleh. Nah, jadi kerusakannya di bumi itu maksudnya adalah bil ma'asi, dengan maksiat. Maksiat itu timbulnya, efeknya, dampaknya itu sangat berat. Takwik anil iman, dan mencegah orang untuk iman, itu kebiasaan orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang iman dihalang-halangi, diancam dan sebagainya. Ulaika al-mausufuna bima dzukira humul khasirun. Orang-orang fasik, orang-orang yang disebutkan sifatnya seperti ini adalah orang-orang yang disifati hum al-khasirun. Mereka adalah orang-orang yang khasir, orang-orang yang celaka. Limasirihim ilan nari al-mu'abbadati alaihim. Kenapa? Karena tempat kembalinya mereka akan dijadikan, tempat kembali bagi mereka adalah ilan nar, menuju kepada neraka al-mu'abbadati alaihim, yang diabadikan di dalamnya. Gini Pak, jangan tengok, kalau ada ayat yang menunjukkan tempat kembali seseorang neraka al-mu'abbadah, neraka yang selama-lamanya, itu pasti terkait dengan Kanjeng Nabi dan terkait dengan iman Islam. Tapi kalau maksiat-maksiat, dosa-dosa yang seperti jenengan lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, kebiasaan orang-orang mukmin yang lakukan, baik bohong atau apa, itu kan biasa. Hutang, sudah tahu kalau nggak bisa bayar 1 bulan, tapi karena kepepet harus ngutang, akhirnya kan ngomong seminggu tak balik. Itu kan jelas dari awal niatnya sudah bohong. Beda loh Pak ya, niat bohong sama orang yang nggak bisa bayar hutang benar-benar karena nggak bisa, itu beda. Niat bohong itu memang nggak bisa, seminggu itu bakalan nggak bisa bayar. Tapi dia wes dari awal, kalau saya nggak bohong nggak dapat utangan, terus ngomong pinjam duitnya lah, seminggu nanti tak balikin, berapa, 1 juta, balikin. Padahal seminggu nggak bakalan dia punya duit 1 juta, nggak bisa balikin. Atau biar orang iba pinjam duitnya, sudah 3 hari nggak makan, padahal ya enggak, habis dari nasi padang, itu pun sudah masih kepedesan, dan rokokannya Samsu pula kan. Nah udah bisa beli Samsu tapi 3 hari nggak makan, ini kan ngapusi. Lah kayak ini dosa seperti ini dosa-dosa yang nggak terkait dengan seperti ini. Kalau yang dosa yang sampai ilang nari al-mu'abbadah itu pasti terkait dengan kufur, terkait dengan ngapusi Kanjeng Nabi, bohongi Kanjeng Nabi, ingkar sama Kanjeng Nabi dan seterusnya. Tapi kalau dosa-dosa ngapusi, dosa-dosa ini itu gampang diampuni. Dan prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah itu prinsipnya, selama dia masih memegang teguh ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, surga pasti jaminannya surga. Itu jenengan harus pegang teguh nih. Pokoknya dosa-dosa kayak apa, asalkan masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap surga. Cuman ya prosesnya tadi, apa nanti dia dapat syafaat yang syafaatul udma, atau syafaat Kanjeng Nabi yang lewat-lewat kan panjang buahnya itu. Ada syafaatul udma, yang disebut syafaatul udma itu orang nggak mengalami sama sekali derita akhirat, itu nggak sama sekali. Begitu dia sibuk bangkit dari alam kubur, yaumul mahsyar, sekek tangi, orang bingung semua, bingung, termasuk dia juga bingung. Kebetulan dia orang-orang yang bagian di mahsyar itu ditemukan Kanjeng Nabi. Wah, wajahnya ketok. Wah, ini ternyata Pali. Ya dapat syafaatnya Kanjeng Nabi loh. Nah, ya kita semua dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ditengok Kanjeng Nabi loh, kae jamaah apa mabes. Wah, lah kok toleh goleki sapa? Goleki Pak Imame dhewe toleh. Bingung Pak Imam toleh ning ndi Pak Imame dhewe goleki sapa sing iso nulungi aku. Tengok lho, kae jamaah mabes goleki. Langsung terus dirangkul karo Kanjeng Nabi, dicafaati Kanjeng Nabi. Lho ini yang namanya syafaatul udma.
orang yang tidak mengalami hiruk pikuk kesulitan, karena nanti di saat ditemukan di mahsyar itu langsung digandeng, dibawa untuk menunggu di depan pintu surga. Tapi ada syafaat yang nanti orang itu sudah dicelupin ke neraka, dileb-lebno, digebukin, di macam-macam. Terus kemudian Kanjeng Nabi lagi eling, semuanya ada enggak ya ini umatku, sudah semua masuk atau belum? Terakhir dilalai eling sopo kan? Kayak mabes ya sing anggota sopo. Tapi sekadung didelep-delep nih, Pak. Sekadung didelep-delep nih. Kadung di apa namanya? Kadung digebukin. Artinya kan berarti mengalami mahsyar, mengalami mizan, mengalami hisab, mengalami siratal mustaqim, mengalami jatuh ke neraka. Berarti dia mengalami hiruk pikuk susah payah kayak gitu. Karena fase ini kan durasi waktunya itu panjang-panjang. Di mahsyar berapa puluh tahun, 40 tahun, 40 ribu atau 40 ribu tahun atau nanti di apa namanya hisab juga seperti itu, di mizan juga seperti itu. Jadi fasenya panjang. Lah enak kan yang ketemu di mahsyar, ketemu digandeng, dihadapin, dibawa sama Kanjeng Nabi, terus ditaruh di depan pintu surga. Ya meskipun belum masuk surga tapi sudah di teras ya. Bidadari kan sudah bawa ini teh sambil nunggu yang lain rokokan. Bagus Samsu enak. Terus sampean rokoknya apa? Samsu. Sampean rokoknya apa? Surya, Amil kan gitu. Sampurna. Udah sama-sama. Oh enak kan ngenteni, Pak. Ibunya juga gitu. Bu ngenteni sapa? Ngenteni bapaknya. Lah bapaknya ning ndi? Bu, golekane wangel. Bapaknya golekane wangel. Lah kok angel dolanan slot. Angel. Nah, iki lho Pak. Jadi wis ampun. Kanjeng Nabi iku asalkan punya prinsip. Makanya Kanjeng Nabi kan syafaati lil kabair apa namanya? Syafaati lil kabair min ummati. Jadi syafaat Kanjeng Nabi itu diperuntukkan kepada orang yang berlaku dosa besar, enggak dosa kecil. Artinya dosa kecil itu dianggap kayak alah enteng dosa kecil. Dosa besar dari umat Kanjeng Nabi. Nah, berarti kita itu jenengan sing ngapusi saiki ngapusi bojone, ngapusi mertuane, ngapusi sapa itu dosa-dosa kecil sederhana taman lah. Nah, dosa-dosa besar. Jenengan tahu kan dosa-dosa besar, bunuh, zina, terus apa malih? Meninggalkan kewajiban, terus apa malih? Kalau musyrik nih, kalau syirik nih wis enggak kategori itu dosa yang enggak bakalan diampuni. Nah, dosa-dosa besar selain itu. Nah, ini kok jelas Pak, sehingga kita punya keyakinan bahwa asalkan kita masih pegang teguh la ilaha illallah, surga itu tetap insya Allah, tetap bagian. Dan jenengan harus yakin. Makan tapi yo balik malih niku wau. Kategori sing slamet di mahsyar, kategori sing slamet di hisab, kategori sing slamet di mizan, siratal mustaqim, atau sampai ngincipi neraka. Nah, kula niku ndek wingi, saya itu kemarin itu apa namanya dikirimi sama Ustaz Tarik. Besok itu betapa memalukan, betapa memalukannya Pak ini. Jadi disebut mana? Qol asabi. Mana? Nah ini, jadi Syekh Sa'di itu mengatakan begini, besok yang hari kiamat itu, wong surga, ahli-ahli surga itu akan melihat orang-orang yang berada di neraka, ahli neraka. Jadi ala qaumin min ahlin nar. Fayakuluna, terus kemudian orang-orang yang di neraka ini mengatakan kepada orang-orang yang di surga, orang-orang yang di surga ini berkata kepada orang-orang yang di neraka. Jadi orang-orang yang di surga ini ngomong kepada orang-orang yang di neraka, kenapa kalian masuk ke neraka? Innama
adkhalnallahu al-jannata bifadli ta'dibikum. Aku Masya Allah fayaqulu lahum ma adkhalakumun nar. Apa yang menjadikan kalian orang-orang yang di neraka itu, orang-orang yang di surga tadi bilang, apa yang menjadikan kalian masuk ke neraka sementara kami yang di surga itu masuk ke surga, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga bifadli ta'dibikum, karena anugerah yang kalian ajarkan kepada kami, adab kepada kami, wa ta'limikum, dan kalian mendidik kami. Artinya begini Pak, nyun sewu, semisal itu besok mumpung gak lah, mumpung aku dhewe wedi. Kula dhewe takut. Besok nih Gus Somben, begitu jenengan mau masuk surga kabeh kan. Terus jenengan nengok kula ten neraka, saya di neraka. Terus tanya, Pak Imam kok di neraka? Aku ning surga mergo mbok warai. Saya saja di surga karena Pak Imam ajari saya ilmu, ajari saya adab. Nah itu. Jadi besok itu jenengan pada saat masuk surga kok andai kata nyun sewu, andai kata semoga naudzubillah. Terus kula di neraka, saya di neraka. Terus jenengan bilang, saya saja masuk neraka, Pak Imam kok Pak Imam masuk ke surga. Lah kenapa kok masuk ke surga? Karena Pak Imam ajarkan ilmu, ajarkan adab kepada kami. Kemudian saya jawab, fayaqulu innaku nata'muruna bil khair wa la naf'aluhu wa nanha 'anil syarri wa naf'aluhu. Aku terus saya bilang, terus duduk saya lah, orang lain kaya wedi saya. Orang lain bilang, orang yang di neraka itu bilang, aku ngajari kalian perkara-perkara yang baik, aku perintahkan kalian perkara baik, tapi aku kerjakan, tapi aku nggak mau mengerjakan perkara baik. Aku larang kalian untuk melakukan perkara buruk, tapi perkara buruk itu aku kerjakan. Jadi ya wisin toh Pak. Wah, Pak Imam mlebu neraka, jamaah mlebu swarga, terus muni piye to Pak Imam ngamarai ngono mlebu neraka malah. Kan isin toh Pak, isin. Nah ini salah satu nih. Nah, besok itu di neraka, di surga, bagian itu atau tidak. Cuman ya tetap saja asalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka bagian surga insya Allah dapat bagian. Khosirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Nah, kalau sudah demikian ini, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwatan, yang sementara kalian ini disuruh mikir, Pak. Dari kemarin sudah dikasih apa namanya? Dikasih perumpamaan oleh Allah. Jadi mukjizatnya Kanjeng Nabi itu sampai sekarang masih berlaku itu karena kita disuruh mikir, ilmu pengetahuan, logika dan sebagainya itu ternyata masuk semuanya. Nah ini salah satunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada orang-orang, kok bisa kalian kufur sementara kalian itu yang tadinya wa kuntum amwatan, keberadaan kalian yang tadinya amwat, mati itu sebelum ada. Artinya nutofan fil aslab, mati ketika masih dalam bentuk sperma, itu kan berarti belum hidup. Ditiup roh itu pada saat usia 3 bulan. Ditiup roh itu pada saat usia 3 bulan. Terus kemudian fa'ahyakum, dari sperma kemudian membuahi, terus jadi mudghah, jadi tetek bengek terusannya itu ada apa namanya, ada fase-fasenya. Terus kemudian ditiupkan roh, berarti hidup. Fa'ahyakum tsumma yumitukum, begitu hidup di dunia terus kemudian dimatikan lagi. Karena apa? Ajalnya sudah tiba, inda intihai ajalikum. Tsumma yuhyikum, kemudian nanti biyaumil ba'ats, dihidupkan lagi. Bil ba'ats tsumma ilaihi turja'un. Jadi Allah itu memperingatkan kepada kita, kamu yang tadinya nggak ada dihidupkan, nanti pada saat hidup dimatikan lagi. Ketahuilah nanti setelah mati dihidupkan lagi. Kok bisa kamu kufur dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan karunia seperti itu, yang sudah memberikan kalian perumpamaan yang, atau sudah memberikan dalil-dalil yang jelas
kepada kalian. Pokoknya iman ini utama lah, iman utama. Model awal dewi, model kita semua itu masuk surga cuma iman kita, iman. Ya, iman dijaga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dijaga, maka Pak insya Allah kita sengarep syafaat kanjeng Nabi. Makanya solawatan meskipun sebulan sekali solawatan atau sebulan 2 kali solawatan, ini salah satu cara kita untuk bertambah mahabbah, biar tambah cinta sama kanjeng Nabi. Lah kalau model cinta ini ngarepe berharapnya besok di akhirat dapat syafaat kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Sampun. Ada tanya jawab? Kalau enggak ada, kalau ada yang mau tanya, kalau enggak berarti langsung lanjut doa. Lanjut apa? Pak. Oh, berarti ini arep takon mungkin nanti saja habis apa namanya? Sambil makan. Sambil makan ya Pak, ada makan kan? Gitu, bar maghrib, bar isya, cek yasinan lho. Untung mau dengar RT 4 ada penggantinya. Kalau enggak, wah yasinan 3 kali saya dengar. Ya pahalanya banyak. Kalau ikhlas, itu tapi paling enggak baca Pak. Ikhlas ya ikhlas baca. Nih kirim doa. Ini 1000 hari ya Pak Kom ya? 1000 hari? Setahun? Oh 2 tahun. Haul lah ya. Untuk Bapak Turyono dan Bapak Kasmidi, kemudian almarhum Bapak Parasudi, Ibu Rasinem, kemudian Bapak Kasmidi, Sudini Tinem, Muadi Musrini Munawir, Simpen Hakim bin Tombong, kemudian hadiah semoga almarhumah. Bapaknya sampean Pak Kom? Bapaknya sampean? Lewat. Sinten? Enten? Oh, Bapak Muadi dan teman-teman. Semoga almarhumah Allah Subhanahu wa taala diberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan dan semoga diterima amal ibadahnya. Semoga bacaan surah Yasin dan tahmid ini benar-benar menjadi bekal, menjadi syafaat kafaroh bagi almarhumah. Bila